What a good day for us! Hello people, selamat datang di podcast Malam Banyak Cerita. Pada segmen kali ini aku bakalan bahas tentang lagu Bernadia, yaitu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Lagu ini pasti relate banget buat semua orang. But let's take a deeper look for the lyric itself. This is Music sebagai Terapi, episode pertama. Entah kita sadarin atau enggak, ternyata musik udah bisa dikategorikan sebagai sarana pelarian manusia dari banyak hal yang menyiksanya. Pasti banyak dari teman-teman di sini yang ngerasa relate sama lagu tertentu. Alasan konkretnya adalah karena komposisi lirik dan lagunya sendiri. Lirik yang dibawakan memegang peran sebagai media untuk menyalurkan isi pikiran si penulis. Dan nada dari lagu itu sendiri sebagai penunjuk arah. Kira-kira mau dibawa kemana nih makna dan perasaan lagu tersebut? Sebelum masuk ke liriknya, aku mau say thanks dulu ke Kak Bernadia karena udah bisa ngebuat lirik yang sangat indah dan relate ke banyak orang termasuk aku. By the way teman-teman, lagu ini masuk ke album sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan dan berada di urutan terakhir di dalam album tersebut yang sepertinya mengisyaratkan kita harus tetap berjuang menjalani hidup kita sekarang. Komposer sekaligus produser dari lagu ini adalah Petra Sihombing dan Kak Bernadia. Buat yang gak tahu, salah satu lagu terkenal dari Petra Sihombing adalah Denting. Aku gak bakal deep dive ke Petra Sihombing, tapi di lagu ini entah kenapa aku ngerasa bahwa aura gitar yang dibawain itu emang ciri khas dari Kak Petra Sihombing sendiri. So, dari verse pertama kita udah dibuat throwback ke masa lalu kita. Bunyinya adalah, persis setahun yang lalu ku dijauhkan dari yang tak ditakdirkan untukku. Yang ku ingat saat itu, yang ku lakukan hanya menggerutu angkuh. Lebih percaya cara-caraku, pilih ragukan rencana Sang Maha Penentu. Di sini kita diajak untuk merenungkan sebuah penyesalan di masa lalu, di mana mungkin kita kurang peka dan kurang percaya pada rencana Tuhan. Habis itu disambung dengan chorusnya yang membuat alur dari lagunya semakin terpeta. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku tak pilih menyerah. Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Tapi seiring berjalannya waktu, kita sadar bahwa ada hikmah di balik setiap peristiwa. Chorus lagu ini menjadi pengingat bagi kita bahwa hidup terus berputar dan kita selalu memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Walaupun itu butuh waktu teman-teman. Dari bagian bridge sampai chorus 2, kita disadarkan bahwa hidup di dunia ini gak mungkin indah-indah doang. Ada masa dimana kita bakal terjatuh dan semua itu pasti membuat kita percaya akan makna yang timbul setelahnya. Salah satu lirik yang paling aku suka adalah, untungnya aku pakai akal sehat. Untungnya hidup terus berjalan. Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Itu adalah bagian terbaik dari lagu ini dalam pandangan aku. Teman-teman sadar gak sih? Kadang kita cuma bisa diem dan ngikutin alur dari sebuah cerita. Dan di situ kita sebagai pemeran utamanya. Kadang hal-hal yang gak diperhitungkan bisa datang ke kita secara tiba-tiba. Ingat, hari apes gak ada di kalender. Selanjutnya adalah respon kita. Respon kita pasti beragam. Ada yang marah, fokus, depresi, ataupun respon-respon penolakan lain. Tapi dari situ kita bisa tahu, kalau kita terus belajar dan ikhlas, Tuhan pasti bisa bantu kita. Dan ditutup dengan outro yang sangat menekankan makna dari lagu ini. Bunyinya adalah, untungnya hidup harus tetap berjalan. Seolah-olah dalam 3 menit 2 detik ini kita dibawa menelusuri lagi kenangan kita, dimana sekarang mungkin kita bisa tertawa karena kita udah melewati masa-masa tersebut. Dan buat teman-teman yang udah ngelewatin masa-masa tersebut, semangat, karena masih banyak masa-masa lain yang harus teman-teman jalanin. Ingat, hidup harus tetap berjalan. Melodi lagu ini terasa sangat intim dan personal, seolah-olah ngajak pendengar untuk menyelami perasaan sang penyanyi, yaitu Kak Bernadia secara langsung.
Nada-nada yang ada di sini menciptakan suasana yang melankolis, tapi tetap diimbangin dengan sentuhan optimisme di bagian chorus. Aransemennya pun sederhana tapi efektif. Dengan penekanan pada instrumen gitarnya, ini ngasih kita nuansa hangat dan menyentuh. Lirik lagu ini sangat relatable bagi banyak orang karena menyentuh tema-tema universal seperti penyesalan, harapan, dan perjuangan. Pengalaman merasa tersesat dan kemudian menemukan jalan kembali adalah hal yang sering kita alami dalam hidup. Lirik lagu ini berhasil mengemas emosi-emosi tersebut dengan bahasa yang sederhana, namun penuh makna, sehingga mudah diingat dan dihayati oleh pendengar. Lagu ini memiliki potensi untuk memberikan dampak yang positif bagi para pendengar. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, lagu ini dapat menjadi sumber inspirasi dan kekuatan untuk bangkit kembali. Selain itu, lagu ini juga dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersyukur atas hal-hal baik yang ada dalam hidup. Pesan optimisme dan harapan yang terkandung dalam lagu ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana banyak orang merasa lelah dan putus asa. Jujur aja, aku suka banget dari pembawaan liriknya. Emang bener banget kalau misalnya aku bilang, lirik yang dibawain itu sangat sederhana dan jatuhnya sangat ditekankan. Tapi teman-teman harus sadar kalau misalnya bagian yang ditekankannya itu kadang-kadang di beberapa bagian itu nuansa nadanya diubah. Mungkin chorus pertama sama chorus kedua itu nuansanya beda. Selain dari pembawaan liriknya yang sederhana, aku juga suka banget sama melodi gitarnya. Orang-orang mungkin punya pemikiran kalau misalnya lagu yang bagus adalah di mana lagu tersebut punya banyak fan service. Tapi di sini liriknya straight to the point. Melodi nada gitarnya pun itu sederhana. Tapi bukan masalah sederhananya. Itu sebenarnya kompleks. Kenapa kompleks? Karena di chorus kedua nuansanya udah beda. Dari pembawaannya pun kita udah bisa dengar ya sebenarnya suara Bernadia itu apa? Suara Bernadia. Sorry, aku suka ketukar antara Bernadia dan Bernadia. Kata teman aku bagusnya Bernadia atau benernya Bernadia. Suara dari Kak Bernadia di sini itu kok adem banget masuk kuping gitu loh guys. Bukan gimana-gimana, tapi dengan lirik yang sederhana, terus suaranya adem, ke hati tuh kayak nyes gitu loh. Ini pandangan aku pribadi ya. Tapi untuk pertama kali aku dengar 10 detik pertama itu udah ngehook. Kenapa? Karena melodinya sesederhana itu, liriknya sesederhana itu, tapi bisa buat aku throwback ke 1 tahun lalu gitu loh. Mungkin teman-teman yang ada yang relate juga, tapi mungkin gak 1 tahun banget, tapi mungkin 3 bulan abis putus atau misalnya gimana. Tapi itu udah bisa bawa kita throwback ke masa lalu kita dan ngebuat kita ngerasain ambience dulunya gitu. Ya pasti semua orang udah pernah lah ya kayak ngerasain kalau misalnya dulu tuh kita kayak nyangkal kalau misalnya semuanya itu bisa kita kendaliin, ternyata enggak. Dan lagu ini ngebawa itu, ngebawa perasaan yang lama kita udah kubur gitu loh. Dan menampakkan lagi pribadi yang kita sekarang, yang harusnya dimana sekarang kita udah move on dan berusaha untuk berlari sekencang-kencangnya ngejar impian kita gitu. Dan kenapa aku suka banget lagu ini ya karena itu. And overall, lagu Bernadia, Untungnya Hidup Harus Terus Berjalan, adalah sebuah karya musik yang sangat bermakna dan inspiratif. Melalui lirik yang puitis dan melodi yang indah, lagu ini berhasil menyentuh hati para pendengarnya. Yang para pendengar yang mendengarkan ini 20 kali sehari, yaitu saya. Dan mengajak mereka, saya juga untuk merenungkan perjalanan hidup saya. Tentu hidup kalian juga. Lagu ini gak hanya sekedar hiburan, tapi juga jadi sebuah teman setia yang selalu siap menemani kita dalam suka dan duka. Sungguh indah karya musik dari Kak Bernadia satu ini. So segitu aja people. Oke, by the way aku juga bakal bikin playlist Spotify. Ya Spotify playlist buat semua lagu yang aku bahas dalam 1 tahun ini. Nanti bakal aku share di Instagram aku. So pantengin YouTube ini dan Instagram aku. Goodbye.